Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bagaimana MUI Pusat menyikapi peristiwa viralnya deklarasi Jundullah atau Tentara Allah di Bandung Barat, Jawa Barat? Kami sudah terhubung dengan Ketua MUI Pusat Kiai Haji M. Holil Nafis. Selamat sore Pak Holil. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Holil, bagaimana sebetulnya tanggapan dari MUI, terutama MUI Pusat terkait deklarasi Jundullah atau Tentara Allah di Bandung Barat? Ya, yang pertama perlu kita meneliti tentang rekam jejak Ustadz R itu. Dia sebenarnya ideologinya kemana, ideologi kekerasan, ideologinya terorisme, atau ideologinya pada orang yang membantah atau membangkang terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Atau memang ideologinya dia adalah semangat beragama, karena menyatakan Jundullah adalah tentara Allah, bisa saja maknanya adalah totalitas dalam beragama, termasuk juga totalitas untuk menyiapkan waktu dan hidupnya untuk menyebarkan agama Islam. Sama dengan peradaannya kita, yang kita kirim pada perbatasan, daerah minoritas, pada yang membutuhkan dakwah di tempat-tempat terpencil, itu adalah Jundullah, adalah tentara-tentara Allah. Saya melihatnya, ia tidak memegang senjata, apalagi yang diajak adalah orang-orang yang tidak kenal aktivis keagamaan dalam arti organisasi yang membangkang terhadap negara, sehingga saya masih punya husnudzon bahwa maksudnya Jundullah adalah untuk menjadi tentara Allah totalitas dalam beragama. Namun demikian, karena banyak orang yang ingin beragama secara instan, bahwa melakukan hal-hal yang mengorbankan dirinya, bahkan membuat kerusakan adalah bagian dari pertobatan yang bisa mempercepat untuk mendapat ridho Allah, saya khawatir salah ya di dalam meniti agama. Demikian juga kita juga khawatir bagi orang-orang yang cara beragamanya prasmanan, adalah orang yang bisa menghidangkan seluruh ajaran agama, kemudian kecenderungan dia dengan backgroundnya yang kecewa dengan situasi atau keadaan, lalu dia memilih yang terorisme atau yang anarkisme yang destruktif. Nah, ini yang perlu diwaspadai tentunya. Baik Pak Holil, jadi artinya dari tafsiran MUI sejauh ini apakah ada penyimpangan dari deklarasi dari Tentara Jundullah ini? Jawaban dari Pak Holil kita akan tunggu, tapi kita akan ikuti iklan berikut terlebih dahulu. Kita masih akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Holil, dari tafsiran MUI sejauh ini, apakah deklarasi Jundullah ini ada unsur indikasi penyimpangan syariat agama, ataukah kemudian indikasinya justru lebih ke arah kegiatan radikalisme? Ya, secara agama tidak ada yang dilanggar menurut syariah, karena dia hanya menyatakan sebagai tentara Allah adalah Jundullah bahasa Arabnya ya. Nah, indikasi radikalisme ekstremis itu ada. Karena dengan deklarasi Jundullah itu berarti dia mempersepsikan negara ini adalah negara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga ia harus melawan dengan ideologi Islam. Padahal penelitian dari Profesor Tahir Azhari, Profesor Ahmad Sukarja dalam disertasi menyebutkan yang paling dekat dengan negara Islam di Piagam Madinah itu negara yang dipimpin oleh Rasul adalah sistem NKRI kita, konstitusi kita. Oleh karena itu perlu dicari ya, Ustadz ini sebenarnya ideologinya seperti apa, motivasinya apa. Kalau memang baik-baik kan tak perlu menghilang, tinggal sampaikan saja sebenarnya niatnya apa, ajarannya apa. Dan ini menjadi perhatian kepada kita semua agar terus riayah kepada umat, membimbing umat, dan himayah juga melindungi umat anil afkar al-batilah, dari pikiran-pikiran yang sesat, sehingga masyarakat bisa diarahkan menjadi guru yang tepat, guru yang memberikan pencerahan. Nah, gerakan-gerakan yang seperti itu perlu dipahami, ini afiliasinya kepada gerakan yang mana dan tujuannya untuk apa. Ya, Pak Holil, apabila kita lihat dari keterangan warga yang pada saat itu ada di saat terjadinya deklarasi itu, mereka justru tidak mengetahui apa sebetulnya maksud dan tujuan daripada deklarasi Jundullah ini. Tanggapan dari MUI seperti apa? Nah, yang seperti ini sebenarnya masyarakat jangan mau ya diajak sesuatu yang dia tidak ngerti. Yang kedua juga tidak boleh kalau dia guru agama itu membodohi kepada umat, itu tidak boleh. Dia harus menjelaskan manfaatnya apa, kebaikannya adalah apa. Oleh karena itu hal-hal yang seperti ini, orang diajak deklarasi tetapi tidak mengerti, ini jangan sampai
umat itu salah mencari guru. Carilah guru yang jelas track record keagamaannya, lalu konsisten dalam pelaksanaan ajaran agamanya. Dan dengan deklarasi kira-kira manfaatnya apa, yang dituju apa. Jadi umat perlu disadarkan tentang pentingnya mencari guru yang baik. Dan kepada para tokoh agama, MUI setempat di kecamatan, di kabupaten itu perlu menyapa masyarakat, perlu juga memberikan arah kepada masyarakat tentang ustadz-ustadz yang perlu diikuti, ustadz yang dijadikan guru. Jadi tidak semua yang berpakaian keagamaan lalu dijadiin guru. Nah, ini dengan adanya peristiwa seperti ini, apa kemudian tindak lanjut yang dilakukan dari MUI kemudian untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat? Ya, tentunya kita lebih intensif menggerakkan di bagian dakwah, bidang dakwah, komisi dakwah dari tingkat pusat sampai tingkat kecamatan. Yang kedua, kita lebih banyak menyapa dan juga memberi semacam upgrading ya terhadap ustadz-ustadz di setempat, agar mereka juga mempunyai persepsi yang sama tentang penyebaran agama yang bisa inspirasi, bisa menjadi aspirasi, dan juga yang terpenting agama menjadi solusi. Nah, ini yang harus kita terus galakkan, karena biasanya yang hadir seperti ini karena para asatidz yang mumpuni itu kurang hadir di masyarakat, keterbatasan waktu dan kurang kader, maka nanti akan diperbanyak kader-kader dakwah yang itu memahami agama yang lebih utuh dan juga cara dakwahnya pun juga lebih inspirasi dan aspirasi dan bisa memberikan solusi kepada umat. Oke, untuk dari pihak kepolisian sendiri bagaimana bentuk koordinasinya sejauh ini mengenai deklarasi Jundullah ini, Pak Holil? Ya, kita serahkan kepada para masyayikh, pengurus MUI di tingkat kecamatan dan kabupaten kota untuk berkoordinasi dengan Muspika, sehingga mereka bisa berkoordinasi. Pertama, karena ini belum ketahuan, belum bisa diidentifikasi, belum bisa dipastikan tentang apa motifnya. Tapi secara syariah, saya pastikan belum ada syariah yang dilanggar. Tetapi indikasi bahwa ini adalah gerakan keagamaan melawan pemerintahan yang sah, itu ada indikasi itu. Karena munculnya tentara Allah, berarti yang dilawan adalah tentara setan. Dan biasanya menyebut negara kita menjadi bugot, menjadi negara kafir, negara ya zalim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita ingin sadarkan kepada umat bahwa Indonesia, NKRI adalah final, dasarnya Pancasila itu sesuai dengan ajaran Islam, tinggal bagaimana kita mengisi dengan nilai-nilai Islam dan juga cita-cita kemerdekaan kita. Baik, terima kasih Ketua MUI Pusat Kiai Haji M. Holil Nafis telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk kali ini.